Arifu Video. Selamat menyaksikan. Dan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Adriana yang sekiranya hari ini memang mengundang Bapak Ibu sekalian tim APD karena ada beberapa perubahan dan percepatan yang harus kita selesaikan. Ada beberapa yang memang harus akan disampaikan oleh Pak Rektor terkait percepatan APD pengisian LED karena informasi yang terjadwal bahwa LED insya Allah diunggah paling lambat akhir Januari. Nah, untuk bagaimananya nanti akan ada informasi tambahan atau terkait tentunya nanti akan disampaikan oleh Bapak Rektor. Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, memang kegiatan saat ini banyak sekali. Kalau harus kita bisa membagi dan memilah. Tapi yang jelas deadline waktu itu sebenarnya sudah ada. Artinya kita ini merespon deadline waktu beserta dengan target-targetnya. Jadi kalau kita berbicara, kita runut ya. Kenapa kita harus ISO? Kenapa kita harus LSP? Kenapa kita harus memperhatikan HPS dan IPT? Karena harga perguruan tinggi kita berada di sana. Tata aturan kita terus berkembang. Per 2021 sudah keluar undang-undang tentang turunan dan juga peraturan pemerintah penyesuaian antara LSP dengan perguruan tinggi. Begitu juga per 2018 dan per 2020 ada juga ISO di sana. Ya. Per 2021 2022 lah. Jadi saat ini kita berada di transisi percepatan aturan. Di saat yang sama 2021 di sana ada MPKM, PKKM. Sedangkan kasus kita di perguruan tinggi ini pada saat awal 2019 saya membentukkan DKI perguruan tinggi ini, datanya itu masih SKKM. Itu pun baru beberapa kita tuntaskan. Ya paling tidak dulu ketika menyusun RIP dan Renstra, kita itu sudah berbasis LED. Pada saat menyusun itu dan belum berbasis MPKM diperkuat dengan program PKKM, belum berbasis. Oleh karena itu di tahun ini, di tahun kemarin itu kita sudah mendapatkan HIPA, walaupun program kita itu belum MPKM, belum PKKM, tapi kita dapat HIPA. Nah dari HIPA yang kita terima di tahun 2021 itu
bisa kita tertolong dari situ, bisa jadi data untuk memperkuat RIP, rencana induk dan rencana induk program RIP dan resa kita menuju LPKN. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa ijazah itu SKPI tidak cukup, untung ya kita beruntung kita ini sudah berprosesnya 2021 itu kita sudah berproses menuju LPKN. 2021 kita sudah ISO dan tinggal 2 tahap lagi, yaitu tahap lisensi sama witness. Kalau witness itu tinggal mengantar sertifikat, tinggal 1 tahap sudah. Nah, dari situ itu apa sebenarnya di sana yang perlu dikerjakan, yang perlu dipikirkan. Kalau dulu kita menata kurikulum murni SKKN. Nah, SKKN itu minta ya sekarang itu langsung berbasis MBKN dan ASB. Jadi kita harus berpikir SKKN itu harus bisa kita realkan, konkretnya bisa tersertifikat ASB. Dan terlihat di sana itu bahwa mahasiswa itu benar-benar katakan sarjana gitu ya, sarjana yang sujana, sarjana yang memang benar mendapatkan ilmu dan praktek yang secara jelas. Coba kita lihat. Kalau dulu tidak menjadi satu perhitungan untuk pendirian LSP saja, lab itu sudah spesifikasinya harus jelas. Misalkan lulus komunikasi itu mahasiswa apa broadcast. Nah, broadcast itu apa saja alatnya di dalam sana, spesifikasinya apa, itu sudah harus tertulis dan terstandar. Artinya tidak cukup pernah masuk lab gitu, bahwa di sana sudah pernah pegang kamera apa, kamera Canon atau kamera digital atau kamera yang masih belum digital. Terlihat di sana kamera apa saja. Artinya tidak cukup kita menulis menyusun pertanyaan misalkan bagaimana teori pertumbuhan menurut Maslow. Nggak bisa, itu Maslow yang gimana? Kalau di sana itu dalam aplikasinya tidak terstandar dan tidak terukur, tidak bisa. Nah itu semua kalau kita menyelesaikan LSP dan pasti datanya ada. Datanya ada. Artinya kita ketika melakukan bekerja mengetik itu, tidak ada data itu yang sia-sia. Tidak ada data itu yang sia-sia. Jadi pekerjaan kita selesaikan, misalkan ISO, kita selesaikan data di ISO. Kalau benar-benar itu ditulis dan diselesaikan, tidak sia-sia, bisa kita sesuaikan dengan yang lain. Begitu juga MBKN, data LSP juga tidak sia-sia, bukan data sendiri. Sampai misalkan nanti mau saya sistemkan, kita ini bekerja sendiri-sendiri, belum ngomong terintegrasi itu belum ada. Jadi data belum nyambung antara di Pak Faris jumlah mahasiswanya berapa dengan BAK misalnya keuangan, sehingga direct nanti kalau mahasiswa sekian akan mendapatkan dana sekian. Ya pasti dari sini mahasiswa sekian, nanti pemasukannya sekian. Sekarang belum ada datanya itu. Dan tersendiri-sendiri. Template-nya Pak Dede sama template-nya Pak Wiwit sudah beda. Padahal SPI sama
LPM, lembaga penjamin mutu, itu adalah yang satu memeriksa terkait dengan akademik militer dan wakil kuasa, yang satu manajemen. Yang mengikuti B itu tidak ada. Kalau tidak ada template, makanya ketika diminta kalau buat laporan, ya template-nya berbeda-beda. Jadi ini seperti ini, ya jangan sendiri-sendiri. Sedangkan kemarin itu sudah saya tulis di surat, ya, yang akan dikumpulkan minggu depan, Senin depan, itu harus berbasis 9 kriteria dan mengarah ke IKU. Loh, sampai tadi cerita peralatan itu yang juga yang menunjang ke IKU. Jadi yang saya katakan, saya kan bekerja menulis spesifikasi, misalkan Pak Faris. Sebenarnya kan tidak usah ketik lagi ya. Beli kamera apa, copy aja itu. Di situ ada speknya, spesifikasi kamera. Kita tidak bahwa mahasiswa kita itu sudah pernah dan ahli mengoperasionalkan alat itu. Kenapa? Karena saya seringkali membeli alat terbaru. Baru saja beli, akhirnya tidak terbaru lagi. Dan mahasiswa tidak mampu. Ya, terus kalau mahasiswa tidak mampu, nanti ketika sertifikasi LSP, jadi LSP itu nanti kalau kita kembangkan itu ada kayak semacam level, ada tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 9. Tingkat 9 itu contoh kayak Bu Susi itu, sekali berdoktor. Jadi tingkat 9 LSP itu sekali berdoktor. Bu Susi tidak pernah kuliah, tapi dia tersertifikasi keahliannya sampai level ke 9. Artinya cara berpikirnya Bu Susi itu sudah cara berpikirnya dokter, karena level 9 itu setara dengan LSP. Makanya kalau kita masih berpikir, apa ada LSP bagus, ini MUK mana TUK-nya. Padahal MUK TUK-nya menjadi TUK-nya itu menjadi satu pertanyaan. Itu pertanyaan itu diminta yang real, bukan berandai-andai tadi bagaimana bikin pertanyaan. Masih ada pertanyaan bagaimana teori menurut Maslow, bagaimana Rusto, itu kan pengetahuan dan aplikatif ya. Ya, makanya sebenarnya pemerintah sekarang itu Jokowi itu beda vokasi. Ya. Jadi cara berpikirnya itu vokasi. Kenapa kok berpikir vokasi? Agar tidak banyak orang pintar yang nggak ngerti. Wong pintar dan nggak ngerti. Gimana wong pintar nggak ngerti itu? Lulusan dokter tapi tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa bekerja. Nah, yang diminta sekarang itu kenapa kok divokasikan itu? Jadi biar real, dari tambah keilmuannya juga tambah keahliannya, penyesuaian itu. Dan itu paling kecil ya tadi itulah koreksi paling kecil. Nah, sekarang itu kita menggarap P1, menyesuaikan mahasiswa kita yang S1 itu lulus S1 dan tersertifikasi LSP, spesifikasinya nah komunikasi iso kayak kamera ini gitu kan. Jadi nyata gitu kan. Misalkan iso fungsi perpajakan yang online apa yang offline, nah itu jelas. Nah yang perpajakan online misalkan ya nanti spesifikasinya dia online boleh mahasiswa lulusan kementerian pajak online kalau gali data ISO. Kenapa? Karena memang di situ keahlian. Dan keahlian itu secara langsung spesifik. Dan ini yang kita turunkan di IPT. Nah itu. Jadi
IPT ini terus tertunda. Kalau kita tidak mengumpulkan, nah IPT jelas ban PT tidak dalam, ya. IPT itu ban PT. Kalau APS memang berubah kelas. Nah ini tadi ada tanya Pak Misbah, gimana kita ini? Kalau kita ini masih binaan, kenapa saya katakan masih B? Kalau A itu membina dan sudah bisa ada calon asesor dari sana. Dan untuk mengarah ke A itu profesor, ada profesor di prodinya. Saya contohkan persis saya ngomong di luar itu tadi. Contoh sekarang Unusa. Unusa itu profesornya banyak, profesor protolan dari ITS itu, ya Pak Jasidi, Pak No, Prof Kajo itu dari UNER, itu ditampung semua di Unusa. Jadi apa? Unusa tidak pernah melahirkan profesor, tapi profesornya itu protolan atau pegawai negeri sing up to date, ditampunglah di Unusa. Saya dulu kan menyampaikan, saya cari orang seperti itu, atau kita berkembang untuk mengarah ke sana. Nah ini kenyataan kita itu berkembang kalau mandiri. Kalau seperti Unusa tidak mandiri, tapi langsung mandiri. Dan di sana, insya Allah hampir tidak ada yang realisasi. Kita ke A banyak. Sekarang ini kerja sebagai kalon TNI. Kalon TNI ini kenapa? Karena di target waktu lagi peraturan baru wah, kita harus menyesuaikan itu. Dan selama kita tidak A, ya, nanti berat hilang. Jadi raja kecilnya itu pindah. Jadi kalau kemarin itu di Payung Negoro, ini jelas ya di Payung Negoro, tapi swasta disuruh bergerak, jadi dilakukan. Dan yang mau sopan-sopan, nah sampai cetak tolong. Jadi kalau misalkan dia pakai ego, ya saya kan jadi, nah ini bahasanya benar-benar. Nah konkretnya omongan saya ini apa? Makanya kemarin saya cerita, bukan hanya koordinator yang bekerja di IPT ini, seluruh anggota bertanggung jawab untuk pembahasan pada tadi itu. Bila perlu, ini bila pengerjaannya, tidak begini. Kalau pengerjaannya saya ngomong sampai dulu, tidak jadi. Pengerjaannya di lab sekali, langsung. Ini tidak ada yang bawa laptop. Kalau buka laptop, itu aja 1 bulan belum jadi. Pak ini kurang ini langsung dari A ke B langsung. Ini saya kain. Gitu Pak. Kalau kantor sudah saya di samping ini kantornya IPT, komputernya sudah baru, kantornya ada, almarnya sudah dipersiapkan. Tapi apa yang dimasukkan di almari nanti kalau kerja kita seperti ini? Sedangkan IPT harus juga segera masuk. Kita ini masih J. Kalau kita keluar pasti dilihat sebelah mata. Makanya tadi saya bagaimanapun juga harga kita masuk berada di akreditasi. Nah ini itu apa ya? Saya menceritakan kronologi kenapa kita harus menyelesaikan. Ini kayak tak praktek gitu ya. Misalkan kayak di sini di Pak Teguh ini di LPPM. Dulu kita sudah membuat kesepakatan membuat RIP, pengembangan rencana induk pengembangan pendidikan.
sudah ada. Nah sekarang gimana kan? Terus bagaimana pedomannya untuk menghentikan bidang-bidang itu? Kita sudah membuat juga ini pusat-pusat studi untuk merespon itu. Bagaimana kerjanya pusat-pusat studi itu? Terus kita juga sudah melaksanakan penelitian, bahkan pengabdian juga pada masyarakat kemarin itu sudah, sehingga menuai banyak masalah itu ketika SOP belum ada dan sudah berjalan lari di tengah jalan dapat kendala, buatlah perbaikan SOP, buatlah SOP baru. SOP ini tadi ya ganti wongnya, cara berpikirnya tidak seperti SOP kan itu. Akhirnya itu. Kalau SOP itu kita sepakati ya, kita sadar SOP. Ya maaf ini sekedar cerita saja. Ini boleh cerita. Saya kemarin itu ada paku yang berani nusuk saya. Jadi sikilku ditusuk oleh paku, ketusuk paku. Larilah ke rumah sakit dan ke Siti Hajar. Ya masuk sekitar sekian, masuk paku. SOP-nya orang kena paku harus dirobek. Lah iya paku cilik kok ditambah diader-ader sini iya bukan. Loh. SOP-nya orang kena paku harus dirobek. Wes semprotan ya opo, disedot aja opo. Bapak kalau nggak mau katakan. Wadah. Dan silakan keluar paksa dan menolak tindakan. Wadah. Itu SOP. SOP-nya begitu, Pak. Nggak bisa juga. Hari pasar. Dibius lah. Suwe nggak mau nggak mudah. Uncok kan mudah. Dan itu memang di dalamnya karena akhirnya ketahuan, nggak tak saya itu heran. Paku kok iso kari loh jero. Saya nggak tahu. Tapi benar kok sih. Ini saya berbicara gitu ya. Ketika disepakati SOP kan. Loh ini loh Pak. Kalau paku ini yang tertinggal ini tidak keluar, apa yang terjadi di sana? Iya, kok saya heran. Kok iso paku kari jero. Kok padahal ya udah dingin gembu. Nah, itu SOP itu kan sudah dipikirkan bahwa orang yang terjadi seperti itu memungkinkan terjadi banyak hal. Pasti harus sesuai dengan SOP. Ya nurut aja SOP-nya disuwek, diproses, disemprot, itu dikeluarkan semua, dijahitlah di situ, ya, baru disuntik ke tangan. Gak mau langsung disuntik, dibersihkan dulu, disuntik ke tangan, dikaipil, kayak oleh-oleh. Ini berbicara SOP. Kalau Bapak menolak, kena tangan. Berarti menolak tindakan. Nah, kita itu di bagian ini membuat aturan yang seperti itu. Kalau memang kita ini mengarah ke perguruan tinggi. Makanya Siti Hajar itu, ini tadi kasus Siti Hajar itu nyalip lafalet tingkatnya. Dia itu tingkat 9, padahal lafalet itu lebih lama. Rumah sakit itu disian lafalet dengan Siti Hajar. Tapi levelnya lafalet di Malang itu kalah peringkatnya dengan Siti Hajar. Sekarang ini tambahan ini kalau dari kasih ilustrasi sampai mungkin bisa bayangkan. Sekarang operasi jantung di Siti Hajar dirobek sini saja 70 juta ya, tanda tangan paling gue operasi berokokan nggak bisa. Orangnya ngekek itu operasi jantung. Padahal yang dipasang ring itu 4 cm. Tadi malam saya mengunjungi
Ini Bapak aja sama itu baru masangnya 4 cm. Guyu ngekek. Padahal bapak saya kena serangan jantung mendelik. Nah, sekarang ini hal-hal yang baru ini, ya, menurut kita SOP itu diikuti dan teknologinya baru, bagus, baru kita didatangi, kita akan mendapatkan trust, kepercayaan dari mahasiswa. Kalau di sana pasien, kalau di sini mahasiswa. Jadi mengarah ke sana. Makanya kenapa saya berpikir digital dan seterusnya. Untuk menjadi kampus digital, nggak tiba-tiba Pak. Nah, terus bahannya dari mana untuk menjadi digital? Ya? Kalau kita kampus kita itu belum MBKM, belum BKKM programnya, sedangkan itu sudah kewajiban di negara kita. Terus kita mau mendigitalkan. Coba saya sekarang tanya aset, data berapa? BAU belum dijawab sampai sekarang. Itu tanya dulu sampai sekarang. Komputer harus dekat, ngomong harus didewek, muara kalian harus bangunan harus. Ini nanti kalau nggak kumpul, terus pesawat kono, nggak ada katanya. Dari BAU asetnya nggak ada. Duduklah. Pak Denny yang tadi keluar apa? Besok saya kumpul. Ada apa? Tak jamin tidak ada apa. Banyak kenapa sekarang saya mengejar orang ngomong kalau tidak ada dokumen. Tidak saya percaya itu. Karena memang tidak akan terjadi kalau tidak dikumpulkan. Dan itu bagaimana? Nah, ini yang saya maksudnya. Pimpinan atau koordinator selevel kepala lembaga, kepala BAU, dan seterusnya, memang harus sekarang itu ya ortaker itu dikerjakan, dan ada kerjanya masuk. Saya contohkan lagi, Iput juga, saya buat jualan itu dipanggil sama betul. Jadi protokoler. Salah satunya protokoler itu membuat kayak begini, ini ada info keluar gitu ya, bahwa rektor bersama dengan LBM lagi membicarakan penyusunan IPT ya, untuk perbaikan. Tidak ada itu. Kalau nggak dikerjakan, Pak Nizam tolak katanya, oh bukan berita. Saya semua namanya. Pasti begitu pikirannya. Pak Nizam harus tahu bahwa Pak Ibu itu jadi bawahannya dan harus mengirim report. Kalau pimpinannya tidak sadar itu dan tidak tahu, nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak apa? Pada akhirnya tidak ada kata. Pak Willy sampai. Ini kenapa saya ambil orang? Saya sama dengan apa? Diambil orang mendengar. Ya memang harus dipegang. Dan pekerjaannya ini. Pak Teguh juga begitu. Pak Dekan juga begitu. Ini saatnya akreditasi ini kapan? Terus dikoordinasikan bagaimana? Sistem pengawasan. Dan juga saya ngomong sama warga juga sekarang ini sistem pengawalan tidak lintas sektor, tidak sektoral, bahkan lintas sektoral. Ya harus konkret. Makanya saya terkadang sampai terjun, misalkan Pak Ali, kenapa kerjasama nggak selesai? Saya tanya, kenapa? Coba hubungi ini. Mana berkasnya? Kan harus begitu. Kalau begitu, nggak akan keluar berkas. Mana bisa tanda tangan? Ini kenapa tidak ada logonya? Kenapa tidak ada namanya? Dihubungi. Kenapa ISS nggak jadi? Kayak rapat bulan aja. Pengawalan itu sampai ke leading sektor, sampai holding, sampai saya benar-benar bisa tanda-tanda. Beliau kan marah,
kok iso sampe tanda tangan dorong kasus aku kok gak ono ngenteni kok suwe sampean apa latihan asesor LSP di sana saya tanda tangan di rumah sama kayak tambahan 30 kerjasama yang saya tanda tangan kesuwen leran ada asesi ya. Nah, ada kalau nggak begitu. Saya tak jamin bulan. Kayaknya sih kalau di sini, saya tanda tangan dengan dia MOU, tapi tidak ada PKS-nya. Wah, akhirnya saya oleh, ya Allah jalan PKS. Sedangkan yang tahu itu Prodi. Menteri rapat dengan Prodi. Masa. Apa yang menjadi PR di MBKM sama PKS? Udah itu aja tulis. Kebutuhannya itu pun saja, gak perlu ada tidak. Nunggu rapat. Nah, kenyataan kita itu ada, memang ada. Kalau memang kerja kita pada. Kalau kita santai-santai, ya sudah kelewat, semuanya lewat. Nah itu konkretnya begitu. Belum Pak, saya ini sudah berpikir, iya. Yang saya pikirkan itu butuh konkret, itu tadi itu kita sedikit nanti bisa selesaikan. Kalau tidak ada percepatan begitu nanti bisa lewat kemarin. Kalau sudah lewat disuruh kembalikan dana. Kalau sudah mengembalikan dana kita tidak dipercaya untuk menjalankan program berikutnya. Begitu atasnya. Termasuk ini nanti saya sampai di telepon Pak Zubair yang LSP. Terus ini sudah masuk minggu ketiga, tolong jangan sampai lebih 1 bulan. 2 minggu, saya alasan lah, kemarin kita maaf terpotong ke hari, Mas. Iya, saya tahu rekrutasi itu kali. Ini sudah masuk minggu kedua dan kita masuk minggu ketiga. Minggu depan, minggu 3 habis, masuk minggu keempat. Coba kita itu tidak pada proses mengajukan, menunggu jadwal, bukan kita ditunggu hasil kerja kita itu untuk segera disetujui. Surat itu disiapkan, sing dinteni kan betul-betul. Nah, saya terus jawab apa? Saya tidak bisa apa-apa. Kalau nggak bersama terus kita penjadwalannya ketat. Ya, makanya akhirnya saya panggil lah tim-tim untuk percepatan proses Jumat. Ayo. Besok saya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Yang saya maksud omongan saya ini begini. Tolong mulai sekarang distrukturkan dan dibagi. Usulan Pak Yusuf kemarin saya terima bagus. Anggota Pak Denny usul koordinator yang presentasi. Pak Yusuf yang usul anggota. Kenapa koordinatornya pusing Pak? Karena berpikirnya tidak hanya LPT. Kemarin juga saya panggil untuk menyelesaikan LSP. Saya minta hari ini bawa laptop, nggak ada yang laptop. Kan terus ya kok? Saya jamin hari ini tidak ada apa-apa. Ya selain ngomong-ngomongan itu. Aku esok mau kata-kata ini di rumah di gara-gara aku wani jojo aku saya ngenteni tuku kasau pon padang. Konkretnya begitu. Kalau kita ini Januari sudah hampir berakhir karena kita sudah masuk ke ketiga. Cepat kok hari itu cepat. Hari cepat itu karena pekerjaan kita itu banyak yang harus kita selesaikan sehingga terasa cepat. Karena mau nganggur-nganggur suwe Pak, magrib nanti susah itu masalah suwe dengan nganggur-nganggur. Kalau kita gunakan mengaji pekerjaan kita cepat kayak buka kitab terus keluar bisa. Jadi itu konkretnya begitu Pak Denny. Kalau kita IPT, ini saja IPT mau saya katakan harus lagi percepatan 3 prodi. 3 prodi apa? Informatika, mesin, sama
sipil. Tertunda lah lagi nanti ini bisa kalau nggak diatur APBD-nya. Ada ini, halo. Teman kok ngomong-ngomong, ya ngomongnya ini loh. Saya nggak bisa ngomong ke siapa lagi, nggak bisa. Tinggal pembagian tugas. Tolong semuanya terlibat, jangan sampai RDU Manisa ini segera koordinasi itu gak keliwat supaya hari ini dipegang ya, kayak Pak Denny dulu anak kue langsung jaga gitu. Gak muji banget. Tapi kalau begini saya yakin, paling gak itu yakin lah, Bu Mari buka itu memberikan angka keyakinan kan. Tapi kalau orang pengajian wah ini repot kan. Nah, kita konkretkan kalau memang balik itu di bawah ya, terus kerja. Kalau gambaran nggak bisa kerja kita di ruangan kita masing-masing. Di perguruan tinggi kita itu belum ada land. Landnya pakai land WA dan itu tidak efektif. Walaupun itu bisa, ya karena belum digital kampus, maka masih harus butuh pengkondisian. Nah, kalau nanti rapat berikutnya kalau IPT udah begini, nggak usah apa, beli aja, cuma masuklah lab atau bawa laptop. Itu sudah saya tulis, bawa laptop nggak ada bawa laptop, nggak bisa, kita nggak bisa. Keluar dari sini kita lapor, aku ngomong usul lah. Sulopong gitu, selama tidak seperti yang saya katakan tadi itu. Makanya Pak Adil minta selalu pengkondisian hotel gitu laptop sampai diomongin kayak begitu itu, ya karena memang biar konkret hasilnya. Kalau nggak begitu nggak konkret. Nah sebenarnya kita itu bisa, kan kalau Pak Adil itu bisa, tapi pokoknya sampai itu bisa dengan Pak Adil. Jadi diubah-ubah, jadi jenengan Yoni, gitu. Ayo so, kono, kan gitu. Kalau saya memang mungkin di dalam kayak penceramah gitu ya. Jadi waktu itu patut ceramah ya. Lah, oke, jadi tuntutan masih tetap ya seperti di surat itu. Tolong Pak Denny dikondisikan dan minggu depan saya minta Pak Wiwin yang ngawal itu ya bersama PSDM kita segera menyelenggarakan proker ya, menyusun program kerja yang tidak akan seperti tadi saya ucapkan Pak Retu itu tolong dipersiapkan. Jadi RIP-nya, LWPM, terus buku panduan pengolahannya, SOP-nya dan seterusnya itu bagaimana untuk mengajukan haki, bagaimana untuk terus bagaimana kerjanya reviewer, gitu ya. Bagaimana kalau ada itu kalau semuanya ada bisa dikoordinasikan. Jadi dibagi tugas semua, tidak ada yang ini tertinggal. Ini Pak Aris mahasiswanya sudah semuanya masuk film karma film karma ya, jadi simkat mawar simkat mawar ya. Nanti kalau semuanya itu bekerja di bidang masing-masing itu, Yudhata akan mendapatkan penghargaan. Oh, ini kemarin Pak Denny ngomong LPM-nya warnanya hijau, jadi bagus karena sudah ada di sana BPIPP-nya dan implementasinya, tinggal mungkin tidak lanjutnya HCL-nya pelaksanaan itu yang belum ada. Kalau itu sampai ada, itu nanti saya di LLDP akan menerima penghargaan kendali mutu terbaik di Jawa Timur.
Jadi saya infokan memang kita terbaik kemarin itu, terbaiknya itu kampus miskin oleh sumbangan laporannya API. Itu yang ditinggalkan yang saya terima. Jadi, iya kan. Jadi KIP, ini loh didaftar oleh KIP akeh laporannya API itu kampus miskin tak sumbang belum lapor lawan jujur. Saya dapat penghargaan. Nah yang saya tunggu itu penghargaan dari pendali mutunya terbaik sejak timur, pusat informasinya hikmahnya terbaik sejak timur, gitu ya. Terus ini Pak William SPI SPI apa? Satuan Pengawas pendek sekat engkau air. Itu nanti saya tunjuk ini Pak Wiwin yang jadi proker itu ya, jadi ketua tim prokernya ini Pak Wiwin lah. Biar sesuai kan. Untuk dibantu silakan mencari. Pokoknya ini proker ini Pak Wiwin atau Bunur pilihannya. Aku seru Bunur kan. Pada Wiwin, pada itu namanya. Ya, Pak Jatuh, oke lah. Ya, saya kira itu untuk sementara ini saya kembalikan ke Pak Denny sebagai pengendali sampai berkas terkirim, dan sebelum terkirim nanti pasti akan dikoreksi lagi oleh Pak Asari. Meskipun terjadi percepatan APS 3 prodi tadi, tolong jangan ditunda lagi Pak Denny untuk AIPT. Tak konang hotel, tak mareno AIPT, ngali prodi, entek nunggu mesin sampai apa ini? Pasca, bisa ngono gak diaku jadi. Aduh, harus bodoh-bodoh kayak mari AIPT, main go mana. Berkali-kali saya itu menyelenggarakan AIPT, main go kata dia. Aku sampai ngamuk dengan Pak Sari, sama ini semua jalan aja balik tentang ini. Main ya aku bukan data ya, sama ini ngomong saya jual aturan agama. Ini salah wajib. Waduh salah dan teman. Kalau gua dosa itu wajib. Apa karena koreksi ya sampai. Ya kalah ya nangger. Kono asesor kene gak. Coba ya Pak Bali. Ayo IPA jebol batu. Kena IPA. Sudah klarifikasi. Terus jebol IPA. Nah klarifikasi pentingnya. Enggak tinggal di apa ya Pak? Tinggal di UGM. PA sudah. Ya kok itu jebol perkara itu. Waduh, gitu. Sebenarnya ketangkep polisi nih, ya biasa. Urusannya sebut kampung. Kalau pasal-pasalnya. Ya kena pasalnya disuka. Ini kan orang nasi kosannya. Kena elu ngedetol malah orang nasi kosannya. Ya boleh. Makanya kita nggak perlu bikin masalah. Suku saya ini sudah pernah jebol perkara. Engkel karena tahu. Jadi kita berusaha apa yang saya katakan itu menghindari masalah agar tidak terjadi masalah seperti itu. Saya kira itu nanti tetap saya pantau. Ya kedua-duanya, ya ST, ya DPT, ya SLKP apa? Begitu? Iya, besok itu. Sebenarnya tadi mau saya keluarkan surat besok undangan LSP. Kalau besok itu semuanya asesor harus kumpul. Masa buka masih
belum beres, apalagi TUK-nya, terus sampai membangun pertanyaan, sampai akhirnya berkas itu asesi itu sudah ada berkas siap untuk sertifikasi, belum beres, ada belum beres. Besok master asesor saya hadirkan lagi. Saya kira kemarin itu sudah beres, ternyata belum beres, masih banyak lagi. Dan besok saya hadirkan lagi master asesor dan tolong sekarang dikerjakan, selesaikan. Besok kalau tidak dipandu, kenapa Rebo harus masuk? Mau nggak mau, Rebo harus masuk. Jadi besok di kontrol itu saya tidak bisa mengeluarkan surat karena saya ditinggal tara pergi. Mau usah menulis surat itu, mau pasang dulu kalau menulis. Ya untuk tak tulisin bukan dalam main saya kira itu tapi tetap besok jam berapa? 10 ya. Ya. Nek menulis undangan saya jam 9. Jadi terpoi jam 10 sekarang jam 9 Pak. Kemarinnya jam 10. Mulai jam 10 Itu intinya ya, target-target itu semua kita selesaikan secara bersama-sama. Tolong yang kumpul jangan ini saja. Nek iki kok liyane gak perlu Pak. Gak jadi Pak. Terus ini kayak koordinator apakah melanjutkan ke atau aja paling enggak meneng mereka jangan meneng atau apa-apa. Tolong ditindaklanjuti. Makanya Bu, kalau saya begini nek krungu kabeh itu karena paham kabeh. Saya kira itu kurang lebihnya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas mauidahnya. Ya agak tekan-tekan Pak. Jadi memang karena tadi sudah dibilang sama Pak Rektor, karena tuntutan undang-undang yang ketat dan kerjaan yang banyak, ya kita tetap mau nggak mau harus menyelesaikan. Karena dari kemarin memang saya informasikan memang untuk koordinator yang hadir ada usulan dari Mas Yusuf, karena saya dapat informasi memang ada tidak koordinasi tidak ada komunikasi antar tim saya, jadinya sebagian bukan semuanya Pak. Ini saya klarifikasi. Jadi usulannya masuk baru saya terima karena tuh harapannya di koordinator itu bisa mengkoordinasi, ternyata di lapangan terjadinya beda. Jadi tidak masalah, ini tetap akhirnya semua di koordinator masing-masing itu harus bisa mengkondisikan timnya. Jadi apapun tidak ada saling tuduhan, saling lempar pekerjaan. Jadi harapannya kita sama targetnya harus terselesaikan semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, memang LED seharusnya hari ini kan sudah masuk semua untuk fiksasi ya. Kemarin kan baru dikoreksi ya, kekurangannya di Mas Yusuf ya, itu bisa lah. Ya dikoreksi, harapannya hari ini sudah ya kembali lagi karena jadwal. Saya nggak menyalahkan jadwal, tapi memang pengaturan saja. Semoga habis dari arahan Pak Rektor ini kita semakin kuat dan menyelesaikan kuat. Ini biar nggak terlalu panik ya. Saya kira itu dari Pak Warak 1 bidang akademik. Monggo kalau ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rektor, Jadi tadi kalau Pak Rektor sudah berikan ceramah, memang wilayahnya Pak Rektor. Kalau saya cerita saja, kalau ceramah itu Pak Rektor sekarang kan cermat ya, untuk memitigasi marwahnya balita ada di Ban PT, juga ada di TV, juga ada di tipis. Itu Pak Rektor sekarang harapannya itu. Cermat ceramah itu kan cermat memitigasi marwahnya kampus. Kalau saya ada cermat memitigasi data ya. Jadi nanti bagaimana data akademik dan non akademik itu bisa dimasukkan di barang
AIBT ya, sama LET serta nanti di AIPS dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian saya yakin tadi sudah diberikan bagaimana nanti marwah kampus Universitas Jakarta baik di mata Bank PT, Kemendikbud Tinggi dan Kementerian Agama serta di bawahnya LPD dan Kopertais dengan adanya rehabilitasi AIBT ini. Nah, tergantung nanti kalau cerita itu cermat bagaimana nanti Bapak Ibu itu memanfaatkan data akademik dan non akademik yang dituangkan dalam program itu sendiri. Namun demikian bahwa saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknik itu tidak berubah. Apalagi juga di Bank PT juga tidak ada perubahan, tidak dalam dan sebagainya. Sehingga kebutuhan kampus juga menyebutkan itu. Sehingga Bapak Ibu harus bisa mengatur ritme kerja sekarang. Karena pengelolaan lembaga sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Berbasis data itu sudah jelas. Sehingga saya harapkan cerita itu menjadi cermat, menjadi data ya, data akademik dan non akademik yang harus dituangkan di orang. Mungkin itu saya hanya memberikan semangat kepada Bapak Ibu dengan berbagai banyak kegiatan, tapi harus bisa mengatur ritme kerja Bapak Ibu. Mungkin 1 jam untuk IPT, 1 jam untuk MBKM, 1 jam untuk ISO, nantinya 1 jam untuk penyelesaian program kerja di masing-masing fakultas. Itu saja, saya pikir Bapak Ibu masih semangat sampai hari ini, dan itu yang menjadi satu nilai tambah bagi kita untuk menyelesaikan PDP. Maka itu juga tidak sabar bahwa Bapak Ibu walaupun tidak tahu itu tidak siap akan kita pastikan beberapa progres yang ada di pembentukan PDP itu sendiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin saya ulang Pak Rektor, untuk acara ini saya tutup pembukaannya. Nanti silakan klarifikasi masuk, tapi ada target yang seperti sampaikan Pak Rektor tadi bahwa hari Rabu besok ya mungkin LED-nya bisa dikirim jadi hari Rabu. Jadi kalau nggak selesai kemungkinan ya diselesaikan di hari Rabu, karena hari ini saya minta orang LED hari ini sudah masuk, sudah jadi satu. Yang sudah masuk balikan itu cuma 1 Pak. Dari siapa? Dari 9. Di kriteria sudah masuk, kriteria berapa? Kriteria 7, 8, 9 namun masih Belum belum sempurna. Yang lain masih seperti ini. Sudah apapun yang terjadi, pokoknya hari ini saya minta kirim izin sama orangnya. Ini apa Pak Robonya? Saya ingin tahu, biar saya nggak nambah. Saya ingin tahu hari ini. Saya minta printnya ini baik. Ya, saya kira cukup jelas ya dari Pak Rektor tadi, ataupun idenya yang sudah ada, yang sudah terklarifikasi, mungkin bisa langsung diprint kalau Pak posisinya, karena Pak Rektor ingin tahu progres reportnya sampai mana, katanya seperti itu. Ya, jadi nanti biar ketahuan. Jadi kriteria berapa saja yang belum. Ya, saya kira nanti bisa antar lagi yang disampaikan tadi, antar tim berkonsolidasi dengan koordinator. Bukan berarti koordinator itu adalah penanggung jawab semua menyelesaikan laporan, enggak, tetapi harapannya dengan adanya tim itu memang akan membantu ketersediaan data untuk penyelesaian ya, bukan pasrah semua ke koordinatornya ya. Harapannya nggak terjadi seperti itu. Koordinator hanya menyampaikan atau ya bekerjasama di antara tim kita, kan kita sudah tunjuk berdasarkan di kriteria itu bidang-bidang apa saja yang bisa masuk. Mungkin seperti itu. Kalau bisa nanti dilanjut untuk pengerjaannya, atau ada usulan Pak Teguh. Ya, kemarin kami dari
Ya. Khusus untuk 7 dan 8 kan pendidikan dan pengabdian. Ya. Karena kriteria 9 itu adalah mencakup keseluruhan pidana. Ya. Pengajaran, pendidikan dan pengabdian. Ya. Nah ini kami kesulitan untuk menyelesaikan narasi yang bukan